Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya, Pak? Jadi saya larang, nanti ada apa-apa nih. Ini kan posisinya panas. Jangan sampai anak-anak ataupun anak kecil tersimpa oleh aqua rendang yang panas ini. Tapi alhamdulillah ya kita udah berusaha semaksimal mungkin. Lenyap seketika. 1 menit belum sampai. Ludes. Nggak tahu kemana. Ini. Siap, nggak pernah terjadi sebelumnya. Kalau ku jingok wong Palembang nih ya. Nyanyi sih yo. Nu jawong yo. Tapi maling lah tidak lah. Wah, Pak Susno saya lihat sudah pakai topi apa Pak namanya ini Pak? Ini namanya kalau di Jawa itu songkok. Seko. Ini identitas daerah ya Pak ya, Identitas daerah Palembang. Kalau Palembang namanya Tanjak. Tanja. Nah, ini ada yang lagi rame nih Pak soal Palembang nih tentang seorang konten kreator yang namanya Willy Salim yang Iya, kemarin katanya kehilangan rendang sampai 200 kilogram. iya dekat Sungai Musi ya kalau nggak Ya, salah. Nah, ini gimana sih Pak ceritanya? saya ya ketawa, ya sedih, ya dongkol gitu kan. Kenapa? Orang berinisiatif membuat suatu konten boleh-boleh saja. Sangat dihargai dan itu menghibur masyarakat. Ya, Tapi hati-hati, konten itu jangan menyinggung perasaan masyarakat atau suatu kaum ataupun pribadi gitu. Nah, ini Willy Salim ini kan seorang konten kreator ya, dan dia bukan orang Palembang dan dia tidak stay di Palembang, bukanlah penduduk Palembang, tapi buat konten di YouTube-nya di dekat Sungai Musi. Persisnya itu sekitar Tugu apa namanya ikan belida. Nah, karena Palembang terkenal dengan belida. Isi konten kreatornya yang heboh di masyarakat bahwa si Willy ini kehilangan Willy Salim ya, ya, kehilangan rendang yang dimasak di situ sebanyak 200 kilogram kalau nggak salah ya. ya. Ya, sehingga menimbulkan label beritanya dihebohkan, heboh, mengalahkan berita orang kehilangan duit 1 triliun gitu. Iya, betul Pak. Sehingga kota Palembang dilabel sebagai masyarakatnya ya masyarakat kriminal. Daging dimasak saja sekian ratus kilogram diambil gitu, dimaling. Nah, ini terlaluan. Kemudian seolah-olah kurang makan, seolah-olah rakus, ya seolah-olah pokoknya label-label yang negatif. Ya, Nah, padahal itu kan hanya konten, membuat suatu cerita di dalam suatu tayangan YouTube bahwa ada orang sedang masak rendang di pinggir Sungai Musi, tahu-tahu dicuri orang. Nah, jadi orang yang melihat itu langsung menimbulkan label negatif. Oh, ya. kok demikian jahatnya orang Palembang? Rendang saja yang dimasak di pinggir jalan, banyak orang lihat, ada polisi di dekat situ kok dimaling. Nah, itu kan nggak bagus. Yang tidak bagus ya, jalan ceritanya yang tidak bagus. Konten rendangnya bagus. Ya, misalnya kalau dia membuat rendang, gimana cara memasaknya, gotong royong, dimasak pinggir jalan, selesai begitu masak, langsung dibagikan kepada masyarakat yang Iya, lewat atau yang lihat, gratis, gitu lah. Si Willy Salim ini kan dapat nama, wah hebat, orang dermawan dan sebagainya. Mungkin kontennya banyak pengunjungnya, followernya naik, subscribernya naik, itu bagus. Tapi kalau buat ceritanya seolah-olah itu, kalau dalam cerita itu ya, iya. dia masak rendang di situ, kemudian dia tinggal ke toilet, Toilet katanya. tapi sampai 30 menit di toilet. Dan itu tidak dititipkan, tidak ada yang jaga. Masak rendang sebanyak itu.
dia hanya sendirian. Kalau kok nggak dititipin polisi atau nggak dititipin orang yang sekitar situ kan banyak yang jualan kan, titip gitu. Nah, tapi memang dasar disengaja, jalan cerita dibuat begitu. Dia buat konten, saya hargai, bagus. Orang Palembang senang. Tetapi jalan ceritanya jangan seolah-olah bahwa rendangnya itu dimaling orang Palembang. Nah, itu yang jelek. Nah, Ya. ya, Jadi tapi netizen nih ada satu kubu lagi Pak yang berpendapat, "Loh, yang kehilangan rendang itu Willy. Kenapa kok sekarang dinarasikan jadi seolah-olah warga Palembang yang jadi korban, eee, fitnah ya Pak ya, kalau saya ya, boleh ya. bilang gitu ya." Itu gimana Pak? Ya karena eh, rendang pinggir jalan sebanyak sekian kilogram dimaling gitu kan. Iya, Ya itu kan siapa tersangkanya ya kan? Karena itu kotanya kota Palembang. Ya saya sebagai yang berasal dari Sumatera Selatan merasa tersinggung gitu. Kalau jalan ceritanya bukan rendang di Maling, ya bagus. iya. Nah, tapi karena jalan ceritanya tidak dipikir bahwa itu akan merusak nama baik orang Palembang, Apalagi masyarakat sebetulnya ada Sumatera Selatan. Ya. ya, apalagi sebetulnya sudah ada undang-undang yang mengatur tentang ITE, konten iya ya, ya Pak ya? kontennya nggak boleh lah, konten yang bersifat rasial, konten yang bersifat sadis, konten yang asusila, itu kan nggak bagus. Ya, kalau dia buat konten bagi-bagi rendang, bagus di bulan puasa. Tapi kalau dibuat rendang di sebanyak itu dicuri di pinggir jalan, orang banyak lihat, dan pencuriannya bulan puasa lagi. Wah, ini menyedihkan. Ya, sebaiknya tampil, berikan penjelasan, kemudian minta maaf. Ya, Mmm, Willy Salim ini kan sudah ada yang melaporkan ke polisi ya, Pak, ada ya. pihak yang melaporkan. Dia bisa dipidanakan nggak sih, Pak? Sudah ada yang melaporkan ke Polda Sumatera Selatan. Iya. Ya nanti diproses, ya bisa dipidanakan dengan undang-undang ITE dan sebagainya, bisa kena gitu kan. Eh, Kemudian ada juga ya masyarakat Palembang, kalau nggak salah Pak Tantowi ya, Tantowi Yahya, Helmi ya? Hilmi Yahya, ya Iya, maaf Pak, itu adiknya Pak Tantowi, iya, sudah membuat suatu apa namanya konten juga menyanggah tentang ini gitu iya. ya. Dia sangat menyesalkan kejadian ini. Tidak boleh begitu gitu. Nah, tapi gimana pun juga dia ya sudah berhasil. Kenapa? Yang menanggapi videonya jadi banyak. Akhirnya banyak orang ingin tahu gitu. Membuka kayak apa sih ceritanya? Kayak apa sih ceritanya? Nah, jadi tapi tidak bagus mendapatkan sesuatu ketenaran di tengah penderitaan orang lain yang dibuat gitu. Ya. Jadi minta maaf bagaimanapun nggak bagus ya. Kalau boleh ada kisi-kisi ini terakhir ya, Pak, kalau boleh ada Nah, kisi-kisi apa sih yang sebaiknya harus diikuti oleh seorang konten kreator dalam, eee, membuat satu konten gitu, Pak? ya itu tadi, pertama janganlah menyebarkan berita bohong, janganlah menyebarkan fitnah, jangankan menyebarkan sesuatu yang bersifat ras gitu, janganlah menyebarkan sesuatu yang sadis gitu, janganlah menyebarkan sesuatu yang bersifat asusila gitu kan nggak boleh. Nah, kemudian kenapa nggak boleh? Karena ini kan ada orang yang kan menjadi korban, bisa menimbulkan ketersinggungan dan sebagainya ya, bisa menimbulkan keributan. Konten-konten itu bagus sebenarnya kan. Kenapa bagus? Ya hiburan, Iya. informatif, bersifat budaya, bersifat pengetahuan. Ya orang senang di seluruh dunia seperti itu. Ya, kenapa? Gara-gara buat konten, ini kan lebih bahaya daripada berita cetak ya. Iya. Satu kali klik, seluruh dunia udah tahu kok. Udah tersebar sampai Hong Kong, sampai Arab, sampai Amerika. Kenapa? Di mana ada sinyal masuk dia. Itu bahayanya. Ya, oke.